Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatan Sir Azimuddin dengan NIM 22051214031. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang Oracle VirtualBox, cara penginstalannya, cara install OS di dalam Oracle VirtualBox, dan cara mengimport OVA ke dalam Oracle VirtualBox. Pertama-tama, apa sih Oracle VirtualBox itu? Oracle VirtualBox adalah perangkat lunak virtualisasi yang memungkinkan pengguna untuk membuat perangkat atau tempat virtual untuk sistem operasi atau OS. Fungsi dari VirtualBox adalah untuk mencoba sistem operasi selain dari sistem operasi utama, menguji sistem operasi yang baru, dan menggunakan banyak OS dengan base OS tergantung pada spesifikasi komputer yang digunakan. VirtualBox juga digunakan untuk melakukan tes keamanan komputer dan menguji aplikasi tertentu tanpa harus kehilangan sistem operasi utama pada komputer yang kita pakai. Kemudian sejarah dari VirtualBox. VirtualBox pertama kali dikembangkan oleh perusahaan Jerman yaitu Innotech GmbH pada Februari 2008. Innotech GmbH kemudian diakuisisi oleh Sun Microsystems dan menjadi milik Oracle saat pengakuisisian Sun Microsystems tersebut. Berikutnya adalah cara kerja Oracle VirtualBox. Bagaimana sih cara kerja Oracle VirtualBox itu? Cara kerja VirtualBox yaitu adalah dengan membuat sebuah ruangan kosong yang diambil dari ruangan yang kosong dari base OS untuk dijadikan ruangan guest OS yang nantinya akan diinstal di Virtual Oracle. Ruang yang guest OS pakai mencakup RAM, core processor, VGA, dan lainnya. VirtualBox memungkinkan pengguna untuk menjalankan OS tambahan dalam OS utama tanpa harus melakukan partisi hard disk dan booting setiap kali ingin berpindah OS. Jadi dengan Oracle VirtualBox kita dapat menginstal operasi sistem atau sistem operasi tamu ke dalam sistem operasi utama kita. VirtualBox juga dapat dijalankan pada berbagai sistem operasi, termasuk Windows, Linux, dan macOS, serta beberapa sistem operasi lainnya. Berikut ini adalah langkah-langkah menginstal Oracle VirtualBox. Yang pertama, kita mendownload VirtualBox pada link resmi dari VirtualBox yaitu https://www.virtualbox.org. Kemudian kita pilih Windows jika kita menggunakan Windows. Setelah itu kita install aplikasi VirtualBox. Dan yang tidak kalah penting adalah kita harus mendownload ekstensi VirtualBox. Ekstensi ini berfungsi untuk mengoptimalkan kinerja dari VirtualBox. Di mana kita mendownload ekstensinya, lokasinya sama seperti kita mendownload di VirtualBox yaitu https://www.virtualbox.org. Kemudian kita pilih All Support Platforms. Setelah itu kita buka ekstensi dan install pada VirtualBox. Kemudian kita harus mencari atau mendownload file ISO sistem operasi yang ingin diinstal pada VirtualBox. Misalnya sistem operasi Linux, Windows, atau Debian atau yang lainnya. Kita tinggal mencari ISO-nya dan kita install di VirtualBox. Baik, untuk memperjelas tutorial, berikut ini akan saya tunjukkan video tutorial dari instalasi Oracle VirtualBox. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mendownload aplikasi dari VirtualBox. Kita langsung saja ke website resmi dari VirtualBox yaitu VirtualBox. Kita ketik saja di browser kita VirtualBox. Kemudian kita pilih di website paling atas, kita klik. Setelah itu kita pilih menu download, kemudian kita pilih VirtualBox Platform Packs. Karena di sini kebetulan saya memakai Windows, jadi saya memilih Windows Host. Ini karena sudah pernah di-download, jadi kita download lagi, kita klik OK. Ini kita pilih mulai unduh.
Karena kebetulan saya sudah punya aplikasinya, jadi langsung saja kita ke aplikasinya. Untuk mempersingkat waktu, kita install langsung saja, kita double klik, kita yes, kita next, dan di sini ada custom setup, kita next saja langsung. Kemudian kita yes, kemudian kita mulai install. Tunggu proses instalasi berjalan. Kita pilih finish, maka VirtualBox akan otomatis berjalan. Sebelum kita mulai VirtualBox, kita download lagi extension untuk VirtualBox. Extension pada VirtualBox ini sebenarnya cukup penting untuk memperluas kinerja dari VirtualBox. Fungsi extension adalah extension digunakan untuk memperluas fungsionalitas dan kinerja dari VirtualBox. Ekstensi memberikan fitur tambahan yang tidak termasuk dalam paket VirtualBox standar. Beberapa kegunaan umum dari ekstensi Oracle VirtualBox antara lain adalah memberi dukungan USB, kemudian memberi dukungan jaringan, setelah itu memberi dukungan untuk perangkat keras virtual dan penggaya layar. Maka ada baiknya kita install saja extension-nya. Kita pilih yang ini, VirtualBox Extension Pack. Kita klik ini. Karena kebetulan saya sudah mendownloadnya, jadi langsung saja kita ke tempat kita mendownload tadi. Kita pilih ini yang tidak jadi tadi. Kita double klik saja langsung. Karena di sini saya sudah pernah menginstalnya, jadi kita nanti akan ada tulisan install. Karena ini saya sudah menginstal, jadi tulisannya reinstall. Kita reinstall, dan ini ada beberapa bacaan tentang license evaluation, dan kita tarik ke bawah hingga I agree-nya dapat dipencet. Kita pencet, kita klik yes, dan instalasinya sudah selesai. Pada aplikasi VirtualBox ini saya sudah pernah menginstal beberapa sistem operasi. Pertama, kita hapus saja. Cara untuk menghapus sistem operasi yang sudah pernah kita download adalah kita pilih sistem operasi yang sudah pernah kita download tadi, dan kita klik kanan pada file tersebut, kemudian kita klik remove, kemudian kita delete all these files. Kita hapus keduanya saja. Kemudian untuk membuat sistem operasi GUIS baru pada VirtualBox ini adalah dengan cara pastinya kita harus mendownload sistem operasi atau ISO dari sistem operasi yang ingin kita download. Kebetulan saya di sini sudah menyiapkan file ISO dari Windows XP, seperti ini bentuknya nanti. Kalian mungkin bisa menggunakan Windows 7, Windows 8 atau Windows lainnya, tapi karena ini untuk mempermudah, jadi saya menggunakan Windows XP untuk sebagai contoh. Caranya adalah dengan kita mengklik new, biru-biru seperti matahari ini, kemudian kita beri nama saja Windows XP. Setelah itu kita pilih folder di mana kita menginstal sistem operasi GUIS tersebut. Kita pilih di sini, kemudian kita pilih ISO image-nya, kita klik order, kemudian pilih lokasi di mana Anda menyimpan file ISO. Kemudian saya simpan di sini, langsung saja klik open. Kemudian kita bisa memilih tipe apanya. Kemudian kebetulan karena di sini menggunakan Windows XP, jadi kita pilih Microsoft Windows dan versinya di 32 bit saja. Kemudian kita klik next. Di sini kita bisa mengatur base memorinya. Kita bisa menaikkannya atau menurunkannya. Kita pilih di 256 saja. Kemudian prosesornya di 1 core saja. Ini bisa kita naikkan saja 15 12.
Ini untuk RAM. Ini RAM dari memori PC atau laptop yang kita gunakan, dan ini memori yang akan kita gunakan di Guest OS. Pilih next. Kemudian di sini ada create a virtual disk. Di sini kita bisa memilih dari berapa maksimal kapasitas kita. Direkomendasikannya 10 GB. Kemudian di sini ada menu pre-allocate full size. Jikalau kita klik, kita checklist, maka memori dari virtual hard disk ini akan bersifat dinamis atau menyesuaikan kebutuhan atau menyesuaikan data yang kita simpan. Jadi tidak statis di 10 GB saja. Tapi kalau tidak kita checklist, maka memori akan statis di 10 GB terus. Untuk memperringan, maka bisa kita checklist di sini. Dan kita next, dan kita bisa melihat seperti apa pilihan-pilihan kita tadi. Base memorinya di 512, kemudian prosesornya 1, disknya 10 GB, dan kita klik finish. Setelah itu kita menunggu loading dari creating operating system tadi. Kita tunggu sampai proses selesai. Dan proses sudah selesai. Untuk membuka atau memulai OS Guest yang sudah kita install tadi, kita bisa memilih atau mengklik tombol start di atas ini. Kita klik tombol start, kita tunggu sampai powering VM-nya selesai, loadingnya selesai, dan proses selesai. Maka tampilannya akan sama persis dengan OS dari Windows XP. Itu terdapat menu My Computer, Task Manager, My Network Place, Windows Explorer, dan lain-lainnya. Kemudian jamnya juga sama dengan jam di sini atau jam asli, sama. Kita coba klik start, dan ini semuanya sama. Program banyak sekali. Dan untuk mematikannya sama dengan menggunakan OS Windows XP atau OS yang kalian install, yaitu pilih start, shutdown, kita klik OK. Dan berikutnya adalah bagaimana cara mengimport data dari OS lain yang sudah kita install di mungkin device lain. Yang pertama, kita harus menyiapkan file OVA yang ingin kita pindah tersebut. Kebetulan di sini saya sudah menyediakan file OVA bernama PC yang saya dapat dari Bapak Agus Prihanto selaku dosen mata kuliah sistem operasi. Caranya adalah dengan kita klik file, kita pilih import appliance, atau kita klik Ctrl I, akan import. Kemudian kita pilih aplikasi atau kita pilih OVA tadi, PC open, dan kita next. Maka akan muncul informasi dari sistem operasi yang akan diimport seperti ini. Namanya adalah PC, produknya ada Windows XP, kemudian produk-nya dari Microsoft.com, vendornya dari Bapak Agus Prihanto selaku dosen mata kuliah sistem operasi, versionnya Windows XP, SP3, dan lain-lain. Bisa di bawah, CPU-nya 1 dan RAM-nya 192 MB. Kita klik saja finish, kita pilih agree, dan kita tunggu proses importing appliance selesai. Setelah proses selesai,
kita bisa mencoba. Kita klik start sama seperti tadi. Kita tunggu power effect-nya selesai. Dan data pada OVA akan masuk ke sini, atau data dari yang sudah kita import akan masuk dalam sini. Kebetulan sudah di setting, jadi suaranya sudah muncul. Seperti yang bisa dilihat, sudah terdapat Mozilla, kemudian Winbox, dan email dan lain-lain. Ini semua bawaan dari OVA atau sistem operasi yang sudah kita import tadi. Kita coba saja untuk menggunakan internet. Bahkan tampilan dari Mozilla-nya sama seperti Windows XP pada zaman dahulu. Kita coba klik, mungkin kita bisa melihat YouTube. Maka akan muncul YouTube seperti ini ya. Tampilnya akan sama seperti kita menggunakan Windows XP seperti pada umumnya atau seperti pada aslinya. Namun di sini agak nge-lag, mohon maaf. Karena dari keterbatasan RAM dan lain-lain. Jadi dengan ini kita bisa bernostalgia pada saat kita masih menggunakan Windows XP, tapi saya sendiri tidak sempat menggunakan Windows XP atau belum menangi seperti ini. Jadi internetnya sama-sama tersambung. Kemudian di sini kita juga bisa mengatur tampilan atau antarmuka dari ini. Karena ini diatur agak kecil, kita bisa memperlebarnya dengan kita klik menu view, kemudian kita bisa memilih misalnya adjust window size mungkin. Dan kita bisa mengatur lebarnya seperti ini. Kita bisa mengatur lebarnya seperti ini. Atau mungkin kita bisa menyatukan dari sistem operasi GUIS ke sistem operasi utama kita dengan cara kita pilih tombol view dan kita pilih seamless mode. Kita pilih switch, maka tampilannya akan seperti ini. Tampilan dari Microsoft Windows XP akan menyatu dengan Windows bawaan saya seperti ini. Di sini terdapat start, akan sama seperti Windows XP. Kebetulan di sini karena taskbar dari Windows sebelah saya disembunyikan, jadi tidak muncul. Untuk mengembalikan ke tampilan tadi, kita geser saja di bawah sini, kita klik menu view lagi. Setelah itu kita ke scale mode saja, kita switch, maka akan kembali ke seperti ini. Untuk mematikannya sama seperti Windows pada umumnya, kita klik start, kemudian kita pilih turn off, maka matikan. Penting selesai, dan seperti itulah tadi cara penginstalan dari VirtualBox, penginstalan ekstensi dari VirtualBox, dan cara menginstal GUIS OS ke dalam VirtualBox. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.